The Fed naikin suku bunga, Silicon Valley Bank dan Signature Bank bangkrut, kehancuran Amerika di ujung tanduk. Kok Bitcoin malah ngepam ya? Sampai hampir 20%. Welcome to Deep Dive, and let's deep dive into Bank Crash, Bitcoin Rise. Sebelum makin dalam, gue mau kasih gambar sederhana yang gue dapat dari Blockworks. Ini adalah perbandingan antara Bitcoin dengan saham dari 8 bank terbesar di dunia, yaitu JP Morgan Chase, Wells Fargo, Citigroup, masih banyak lagi lah. Interesting kan? Ketika lo masih sibuk nge-FUD kalau Bitcoin gak ada underlay lah, scam lah, judi lah, dan ketika lo masih sibuk ngomongin tentang isu resesi lah, Bitcoin still rising up, bro. Dan kalau lo beli Bitcoin di 1 Januari 2023, cuan lo sekarang udah 40% atau bahkan hampir 50%. Kalau lo invest di salah satu dari 8 bank terbesar di dunia, ya lo lihat aja sekarang gimana chartnya. Lihat aja, boncos kan? Gue bakal kasih satu alasan jelas kenapa Bitcoin justru makin naik ketika industri finansial di Amerika lagi hancur-hancurnya. Gini, Fox, lo tau kan kapan Bitcoin lahir? Ya, 2008. Apa lo tahu apa yang terjadi di tahun-tahun tersebut? The Great Recession, Housing Bubble, dan Subprime Mortgage Crisis. Apa hubungannya? Gini, lo bakal paham kenapa Bitcoin justru semakin pump di tengah krisis jika lo tahu alasan kenapa Bitcoin lahir. Krisis di tahun itu disebabkan beberapa hal. Deregulasi di Amerika yang bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan rumah untuk masyarakat, dan sekuritasi dari bank dengan dua produk, yaitu Mortgage-Backed Security dan Collateralized Debt Obligation. Serta kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan suku bunga The Fed kayaknya hampir mirip ya kasus itu sama yang sekarang sedang terjadi. Pada intinya, krisis ini pastinya memberikan dampak kepada ekonomi. Perekonomian negara-negara melambat, harga komoditas turun, dolar melemah, dan yang paling krusial adalah pasar kehilangan kepercayaan terhadap institusi keuangan. Garis bawahin, mark that word, pasar kehilangan trust terhadap institusi keuangan. Hingga muncullah pertanyaan, di mana gue bisa menyimpan duit kalau sistem keuangan gagal? Jika kita telaah dengan kondisi saat ini, Silicon Valley Bank, salah satu bank terbesar yang bahkan hampir setengah saraf di Amerika ini itu nasabahnya SVB, yang mereka juga udah invest di perusahaan tech dari tahun 1983. Sekarang kolaps karena The Fed naikin suku bunga. Masalahnya bukan SVB doang nih yang terdampak, tapi banyak startup yang disaranin untuk narik dananya dari SVB ya karena kepanikan yang terjadi. Sampai-sampai tuh sahamnya SVB anjlok 60%. Apa cuma sampai situ? Enggak. Pertanyaannya kan simple. Siapa sajakah yang akan menjadi sangkuters atau yang terdampak kalau SVB bangkrut? Salah satu jawabannya adalah USDC. Lo tahu kenapa kan USDC kemarin sempat crash, jatuh? Ya gara-gara SVB, karena circle, karena ruang lingkup, karena bagian. Perusahaan yang nerbitin USDC ini itu punya 3,3 miliar dolar cadangan kasnya di SVB. Bank lain deh, misalnya kita ambil contoh lain. Ya kayak yang mau collapse juga, Signature Bank. Coinbase dan Paxos juga terdampak. Mereka masing-masing punya uang ratusan juta dolar yang nyangkut di Signature Bank. Ini kalau bank alias para institusi keuangan yang kita agung-agungkan pada collapse, jangankan elu sama gua, company juga puyeng cuy mau naruh duitnya di mana. Kembali ke statement awal gue tadi, di mana gue bisa nyimpen duit kalau sistem keuangan gagal. Yang bahkan gagal karena kesalahan mereka sendiri dan karena regulasi. Kayak fakta aja nggak sih? Dan Bitcoin lahir tanpa menciptakan sistem keuangan yang bergantung pada kepercayaan, tetapi pada bukti. Yang dimaksud ialah bukti kriptografi. Bukti yang nggak bisa tuh diotak-atik oleh orang yang tidak memiliki hak atau otoritas lain. Signature Bank ditutup sama regulator Amerika Serikat karena alasan risiko sistematik. Bitcoin? Siapa yang bisa nutup Bitcoin? Gak ada cuy. Gak ada men. By the way, kita di sini ngobrolin Bitcoin as a Bitcoin ya. Pasti di benak lo sekarang bakal kepikiran kan kayak, lah gimana kalau toko kripto bangkrut? Gimana kalau Indodax bangkrut? Ya bro, not your key, not your Bitcoin. Beda konteks kalau nyimpan Bitcoin lo tuh di exchange, ya pasti dong. Tapi kalau lu nyimpannya di wallet kayak MetaMask, Trust Wallet, ya pasti akan secure. Yang penting kalian punya key-nya, kuncinya. Dan Bitcoin berbeda dengan sistem keuangan saat ini yang seakan-akan kita memberikan kepercayaan kepada pihak ketiga ini untuk menyimpan aset kita. Yang pada faktanya, secara sepihak, mungkin mereka dapat mengotak-atik aset kita. Emangnya, lu yakin duit yang semua orang simpan atau duit yang lu simpan di bank itu akan diem doang di bank? Kagak cuy, akan diputerin sama mereka, diputerin sama bank. Itulah kenapa Bitcoin lahir dengan konsep desentralisasi atau decentralized.
Tidak ada otoritas terpusat yang memegang kendali penuh terhadap sistem keuangan. Jika kita boleh katakan, saat ini kita bergantung kepada bank dan institusi keuangan lainnya, dan secara tidak langsung kita menitipkan uang kita kepada mereka. Kita tidak benar-benar memiliki aset kita, dan jika terjadi hal-hal buruk dan institusi tersebut terpaksa menutup layanannya, apa yang bisa kita lakukan? Nggak ada. Jadi ya, Bitcoin lahir bukan tanpa alasan, tapi ada sebab dan akibat yang kuat dari tercetusnya teknologi ini dengan impian menjadi aset desentralized yang tidak diatur oleh otoritas tunggal. Lantas kenapa pada akhirnya Bitcoin tetap terus menanjak naik ketika bank justru berjatuhan? Kembali ke pertanyaan awal gue. Di mana gue bisa menyimpan duit kalau sistem keuangan gagal? I'm Right Agil, signing off.